Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita seringkali melihat dan membaca Injil Matius dengan sebuah konteks di mana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, banyak kuasa. Dan Matius menjelaskan bahwa kedatangan Mesias melalui diri Tuhan Yesus itu adalah kerajaan Allah yang datang, yang memulihkan. Ternyata pemulihan yang Tuhan kerjakan itu bukan hanya setengah-setengah. Dia selalu mengerjakan itu dengan sepenuhnya, yang di dalam dan yang di luar. Dia memperhatikan apa yang rohani, tetapi juga yang fisik, sama-sama berharganya, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Saudara, mungkin ini membuat kita berpikir kalau Tuhan tidak hanya peduli kepada hal-hal yang rohani. Dia melihat doa kita, ibadah kita. Dia memperhatikan keselamatan jiwa kita. Tapi lebih daripada itu, Yesus juga peduli kepada hal-hal yang sederhana, kebutuhan fisik hidup kita. Maka apapun yang sebenarnya kita doakan itu tetap berharga dan penting di mata Tuhan. Sudah bayangkan dalam pembacaan Matius 15 ayat 32-39 yang kita akan baca, 4.000 laki-laki sudah 3 hari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengar pengajarannya, mengalami kuasanya, dan mereka lapar. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mari kita membacanya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara, di dalam teks ini kita diajak melihat kepada hati Tuhan Yesus yang penuh dan tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak yang kelaparan. Sudah, dia bukan hanya juru selamat untuk jiwa kita, dia adalah Allah yang peduli juga untuk kebutuhan nyata kita. Yesus tidak menunggu banyak orang untuk mengeluh, dia melihat kebutuhan mereka sebelum banyak orang peka. Belas kasihan yang Yesus nyatakan bukan reaksi emosional sesaat, tetapi sebuah bagian daripada karakter dirinya. Sudah, pelayanan yang sejati itu adalah lahir dari hati yang melihat kebutuhan dan tidak bisa tinggal diam. Yesus tidak ingin menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar. Tapi ini adalah sebuah detail yang penting, saudara. Dikatakan supaya mereka tidak pingsan katanya di jalan. Saudara, ini penuh makna. Tuhan Yesus selalu peduli memperhatikan perjalanan hidup kita. Bukan hanya tujuan akhirnya, tapi proses, journey, perjalanan itu penting juga di mata Tuhan. Menariknya murid-murid itu sudah lupa di mana kita bisa mendapatkan roti sebanyak ini. Saudara, karena mereka sudah menyaksikan mujizat itu sebelumnya, bukan? 5 roti dan 2 ikan. Ya. Tapi mereka seperti kebingungan, saudara. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel di tengah mujizat mereka sepanjang 40 tahun di padang gurun, saudara. Mereka lupa bagaimana Tuhan memelihara, berkarya secara nyata, menyediakan kebutuhan mereka. Saudara, ingatlah Tuhan pernah menolong kita. Tuhan selalu mencukupkan kita. Tuhan selalu membuka jalan. Kita ingat pergumulan kita yang paling sulit di masa-masa yang lampau. Ingat di mana Tuhan itu berada dalam hidup kita. Saudara, ketika tantangan yang baru ini datang, murid-murid panik lagi. Padahal Allah yang sama, yang setia itu akan selalu setia. Saudara, masalahnya bukan pada kurangnya kuasa Tuhan. Masalahnya kepada pendeknya ingatan iman murid-murid pada waktu itu. Di tangan mereka ada 7 roti dan beberapa ikan kecil.
Jumlah yang tidak masuk akal betul dibandingkan kebutuhan. Tapi sekali lagi, Yesus dengan pola yang sama mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan membagi-bagikannya. Dan mujizat itu terjadi sekali lagi. Ketika itu dibagikan dan berlipat ganda dalam sebuah ketaatan. Saudara, Tuhan seringkali tidak memberikan kita kelimpahan di awal perjalanan kita. Dia memberikan cukup untuk satu langkah ketaatan berikutnya. Saudara, kenapa kita bisa memahami isi doa Bapa kami di sini? Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Hari demi hari kita bergantung sama pentingnya kepada Tuhan. Dan akhirnya semua orang makan sampai kenyang, tersedia dan tersisa 7 bakul penuh. Tuhan tidak sekedar memberi kecukupan, dia memberi kelimpahan. Sebuah kepuasan. Dia tidak menyelamatkan kita setengah-setengah, anugerahnya berlimpah. Sudah, dialah roti hidup bagi dunia. Dia yang dipecahkan, dia yang dikosongkan, supaya menanggung segala kondisi dan dosa manusia. Supaya kita yang lapar secara rohani di dalam Kristus, kita dikenyangkan untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita datang percaya hati kita kepada Tuhan. Kalau hari ini Anda merasa sedang berkekurangan, lelah dan kosong, ingatlah Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat kebutuhan kita sebelum kita mengucapkan dan mendoakannya. Jangan biarkan kita menjadi seorang yang melupakan kasih karya Tuhan dalam hidup kita. Sudah, kalau perlu, bangunlah momentum rohani dalam hidup saudara. Catat jawaban-jawaban doa Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan. Sharingkan itu. Sehingga iman kita akan bertumbuh selalu waktu kita mengingat siapa Tuhan. Serahkan apapun yang terbatas dan sedikit di tangan Anda. Waktu, sumber daya, serahkan semua itu. Tuhan tidak menuntut apa yang kita tidak miliki, tapi Ia meminta apa yang ada di tangan kita hari ini. Saya percaya di tangan Yesus segala sesuatu itu akan menjadi berlimpah. Kata Tuhan Yesus, datanglah kepadaku, aku akan mencukupkan engkau. Karena belas kasihannya tidak pernah habis untuk hidup kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Belas kasihan-Mu itu yang menggerakkan tindakan-tindakan yang nyata, pemeliharaan yang tidak habis-habisnya untuk hidup kami. Ampuni kami kalau kami sering lupa bagaimana Tuhan bekerja. Kami selalu mengedepankan cara kami, solusi kami. Tapi kami lupa siapa yang memimpin dan menguasai hari esok. Kekhawatiran kami terlalu berlebihan, karena itu bergantung pada diri kami. Biarlah kami meletakkan kekhawatiran kami, kekurangan kami, untuk Tuhan penuhi dan cukupkan. Penuhi dan kuasai hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa berjalan dan mengikut Tuhan dengan setia. Karena Tuhan selalu berlaku setia seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.